Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Sistem Transportasi Cerdas MTJ 3.2 akan mempresentasikan tugas besar kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farika Hian Putri dengan notar 22021106. Saya Limil Levi Sidawan dengan notar 22022171. Saya Muhammad Reto Hening dengan notar 2202227. Sebelumnya, yang melatar belakangi tugas besar kami ini adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai, sehingga menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, antrian panjang, dan ketidaknyamanan pengguna. Di sisi lain, pengelolaan parkir manual masih banyak ditemui dan memiliki keterbatasan dalam efisiensi, akurasi, serta transparansi. Jadi proyek kami ini bertujuan untuk mengontrol pintu parkir otomatis dan menampilkan jumlah slot parkir yang masih kosong, yang memudahkan pengendara. Sistem ini menjadi solusi atas berbagai tantangan dalam manajemen parkir modern, terutama di area yang sering mengalami volume kendaraan yang tinggi. Dengan mengatasi permasalahan seperti ketidakefisienan, kurangnya transparansi, dan keamanan, sistem ini mendukung pengelolaan parkir yang lebih cerdas, efektif, dan ramah pengguna. Baik, komponen yang kami gunakan yaitu yang pertama adalah Arduino Uno, yang kedua ada infrared sensor 2 pieces untuk deteksi masuk dan keluar, yang ketiga servo motor sebagai palangnya, yang keempat jumper wires, yang kelima LCD 16x2, yang keenam yaitu I2C modul for LCD. Jadi ini adalah flowchart-nya. Yang pertama itu mulai, lalu atur variabel jumlah slot parkir, di mana di sini kita bisa mengatur jumlah slot parkir yang tersedia sesuai yang kita inginkan. Lalu di sini ada IR sensor 1 dan IR sensor 2, di mana yang IR sensor 1 ini mendeteksi kendaraan masuk dan yang IR sensor 2 itu mendeteksi kendaraan keluar. Lalu jika terdeteksi adanya kendaraan pada kedua sensor tersebut, palang parkir akan terbuka. Lalu setelah palang parkir terbuka, kita bisa mengatur berapa lama palang tersebut terbuka lalu tertutup kembali. Setelah itu akan dilakukan update pada LCD yang menampilkan jumlah parkir yang sudah tersedia. Lalu pemrograman selesai dan bisa kembali lagi ke A, yaitu kembali lagi ke tahap awal. Data yang diperlukan, yang pertama yaitu jumlah slot parkir maksimum, kemudian deteksi sensor infrared. Untuk status sensor infrared, aktif jika kendaraan terdeteksi, tidak aktif jika tidak ada kendaraan yang melintas. Kemudian yang ketiga yaitu posisi servo motor, posisi pada 0 derajat untuk menutup palang dan posisi 90 derajat untuk membuka palang. Yang keempat, tampilan pada LCD. LCD ini berfungsi sebagai memberikan informasi jumlah slot kosong yang selalu diperbarui. Cara pengelolaan data, yang pertama input data dari sensor, yaitu jika infrared sensor 1 mendeteksi kendaraan masuk, tambahkan logika untuk mengurangi jumlah slot parkir. Yang kedua, infrared sensor 2 mendeteksi kendaraan keluar, tambahkan logika untuk menambahkan jumlah slot parkir. Kedua, pemrosesan. Pertama itu gunakan variabel untuk menyimpan jumlah slot parkir kosong. Kedua, pastikan nilai tidak negatif atau melebihi jumlah maksimum ruang parkir. Yang ketiga, output data. Pertama itu kirim data jumlah slot parkir kosong pada LCD. Kedua, gerakan servo motor sesuai perintah dari sensor. Logika kecerdasannya, yang pertama kecerdasan sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, yaitu infrared sensor 1 mendeteksi kendaraan yang masuk, infrared sensor 2 mendeteksi kendaraan yang keluar. Setiap deteksi diolah untuk mengubah jumlah slot parkir yang tersedia. Kedua, logika pemrogramannya. Yang pertama, Arduino Uno menggunakan logika sederhana untuk pertama mengontrol servo motor berdasarkan sinyal dari sensornya. Kedua, menampilkan jumlah slot parkir yang kosong secara real time di LCD. Oke. Algoritma memastikan data tidak melebihi kapasitas parkir dan tidak menjadi nilai negatif. Ketiga, kemudahan interaksinya. Yang pertama, sistem secara otomatis bekerja tanpa membutuhkan intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Jika alat ini diterapkan pada instansi pemerintah, maka yang dapat berperan sebagai stakeholder dan yang mendanai yaitu adalah bisa dari dinas perhubungan tingkat provinsi atau kota, yang mana anggarannya berubah dari APBN atau APBD dengan skema Public Private Partnership atau P3. Yang kedua, perusahaan yang mengelola operasional parkir di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan fasilitas publik lainnya bisa berupa sponsor dari perusahaan teknologi.
Jika alat ini diterapkan menyeluruh di Indonesia, manfaat bagi masyarakat yang dapat dirasakan yang pertama adalah memberikan informasi real time, di mana layar memberikan data langsung tentang jumlah spot parkir yang kosong, sehingga pengendara dapat segera mengetahui apakah ada tempat parkir yang tersedia tanpa perlu mencari secara manual. Yang kedua, peningkatan pengalaman pengguna. Pengendara dapat dengan mudah mengetahui jumlah slot parkir yang tersedia sebelum masuk. Yang ketiga, menghemat waktu pengguna. Pengguna tidak perlu membuang waktu mencari slot kosong di area parkir yang besar. Yang terakhir yaitu mendukung smart city dengan membantu masyarakat beradaptasi dengan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Berikut merupakan prototipe alat kami yang akan kami presentasikan.